Selamat bertemu pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, bab kelima tentang teks eksplanasi bersama saya, Haji Muhammad Arifuddin, guru SMP Negeri 2 Soe. Anak-anakku, mari simak materi yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian, ciri, struktur, teks, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian itu baik kejadian alam maupun kegiatan sosial di sekitar kita selalu ada hubungan sebab akibat atau yang disebut hubungan kausal. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau sesuatu yang aktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang berisi keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata atau penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lainnya. Ini adalah hal umum yang generik. Sedangkan struktur eksplanasi itu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang pertama, pernyataan umum. Di berbagai pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya tidak mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Ini tentang pernyataan umum. Selanjutnya, urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas pada bagian ini, akan dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kalian bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab akibatnya. Bagian ini juga disebut dengan deretan penjelas. Selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi adalah dikatakan sebagai penarik kesimpulan. Kalian bisa memberikan tanggapan atau pernyataan yang terkait dengan fenomena yang diangkat dalam teks. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Konjungsi sering digunakan di dalam teks eksplanasi seperti konjungsi temporal dan konjungsi sebab. Konjungsi temporal merupakan penjelasan tentang hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Berdiri atas dua bagian, yaitu konjungsi temporal dan yang berhubungan dengan peristiwa tidak sederajat disebut, dan konjungsi temporal yang berhubungan dengan kalimat sederajat. Jadi ada konjungsi temporal yang berhubungan dengan kalimat sederajat dan konjungsi temporal yang berhubungan dengan kalimat tidak sederajat. Konjungsi temporal yang menjelaskan hubungan yang tidak sederajat misalnya apabila, bila, bila mana, demi, hingga, ketika, sambil, sebelum, sampai, sedari, selama, sementara, seraya, setengah, setelah, sesudah, dan tatkala. Sementara itu konjungsi hubungan dua kalimat sederajat misalnya sebelumnya dan sesudahnya. Konjungsi sebab menjelaskan bahwa suatu terjadi karena suatu sebab tertentu. Jika anak kalimat ditandai dengan adanya konjungsi sebab, maka induk kalimat merupakan akibatnya. Kata-kata yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab adalah sebab, sebab itu, karena, dan karena itu. Adapun dalam penyusunan teks eksplanasi perlu memperhatikan kaidah kebahasaan seperti berikut ini. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif.
Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang kelima, bersifat informatif. Contoh teks eksplanasi banjir. Pak akan mencoba membacakan teks eksplanasi bahan ini. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alamiah banjir adalah erosi dan sedimentasi. Curah hujan, pengaruh fisiografi, geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan perusakan bangunan yang pengendalian banjir. Penyebab banjir sebagai akibat dari perubahan tata lahan terjadi erosi, sehingga sedimentasi termasuk sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah akhirnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah sebagai meresap ke dalam tanah, tentunya tergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi pemukiman, hutan yang biasa menahan air permukaan cukup besar diganti menjadi pemukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya, ada aliran permukaan tanah menuju sungai dan hal itu berakibat adanya peningkatan debit air sungai yang besar. Penyebab faktor karena faktor sosial. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6-20 kali. Angka 6 dan 20 angka ini tergantung pada jenis hutan dan jenis pemukiman. Apabila demikian pula untuk perubahan yang akan terjadi dengan peningkatan debit puncak yang signifikan. Deforestasi, degradasi lingkungan, dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa mempertimbangkan daya intensitas hujan dapat menyebabkan bencana banjir. Pembuangan sampah di daerah aliran sungai membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang di kawasan padat penduduk di sepanjang sungai. Drainase dapat menjadi penghambat air dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting faktor sosial terhadap masalah banjir di perkotaan. Oke, ini tentang masalah banjir yang dalam contoh teks eksplanasi yang sudah Bapak bacakan. Demikian beberapa hal tentang pola pengembangan, meringkas, menulis teks eksplanasi. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku di pertemuan kelima bagian pertama pada teks eksplanasi Bahasa Indonesia kelas 8. Terima kasih.